Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Berjumpa kembali di dalam ibadah online Jemaat GKI Immanuel Kumai pada saat ini Minggu 18 Oktober 2020. Baiklah, kita akan segera melaksanakan ibadah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi di rumah saja. Dan mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam pentahbisan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 68, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Kini kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau bahkan sesama kami. Kami kerap kali tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang sakit, anak yatim piatu, mereka yang menderita dan sangat berkekurangan. Untuk mencapai keinginan kami bisa berbuat sesuka hati kami, sehingga orang lain dirugikan. Ketika kami berkuasa, kami kadang-kadang berkolusi, korupsi, nepotisme, dan juga membanggakan diri sendiri. Juga dalam keadaan tertentu kami bisa mencari pertolongan dengan kekuatan magis, mistik, dan ilmu-ilmu hitam atau sejenis. Atas semuanya itu kami memohon bahwasanya biarlah dengan kerendahan hati kami, Tuhan, Engkau sudi mengampuni dosa-dosa kami. Dan senantiasa hal ini pula membawa kami lebih dekat kepada Sang Empunya kehidupan, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayat 13. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 36 bait pertama hingga baitnya yang ketiga.
Kini kita masuk di dalam doa syukur sekaligus doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang sungguh teramat baik boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sehingga memampukan kami bersyukur dan sekaligus juga menyatakan sukacita di dalam peribadahan online yang kami lakukan pada saat ini. Biarlah sukacita yang berasal daripada Tuhan menumbuh kembangkan iman percaya kami lebih dalam lagi dan terlebih lagi mampu menjabarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan sebentar lagi kami akan membaca Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE. Mari Tuhan Engkau berkati keluarga lepas keluarga, bahkan rumah tangga lepas rumah tangga, sidang jemaat-Mu. Biar kami dituntun di dalam hikmat pengertian yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab kita sesuai dengan Almanak Nas GKI itu terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 383, bait pertama hingga baitnya yang kedua.
kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan sesuai dengan amanat Nas GKI terambil dari kitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal 22 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwasanya Allah senantiasa menyertai kami, keluargamu, sidang jemaatmu, GKE Immanuel Kumai ini. Dan pada saat ini juga firman-Mu akan melingkupi kami. Berikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk boleh mendengar dengan baik, memahami bahkan mengerti, sekaligus melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasai kami hanya dengan Roh-Mu yang sangat kudus itu saja. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Injil Matius pasal 22 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22 dengan judul perikop tentang membayar pajak kepada kaisar, demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bertemu kembali di media online seperti ini, Jemaat GKI Immanuel Kumai. Dan saya berharap bahwasanya keadaan kita baik, sehat semua, sehingga kita juga dimampukan untuk boleh memahami, mengerti maksud Tuhan di dalam peribadahan kita, dan secara khusus di dalam perenungan kita yang sesuai dengan amanat Nas GKE pada saat ini dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 hingga 22 yang menceritakan tentang membayar pajak kepada kaisar. Itu judul perikopnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menyimak dari ayat 15 hingga 22 bacaan kita di dalam Injil Matius 22 ini, nah kita melihat bahwasannya orang Farisi ini ya diceritakan ya melihat sosok Yesus ini menjadi suatu permasalahan bagi mereka. Ya. Yesus ini menjadi masalah karena dapat mengganggu posisi mereka, ya, orang Farisi itu sebagai pemimpin umat. Nah, oleh sebab itu segala cara mereka lakukan agar dapat menyingkirkan Yesus. Nah, bacaan kita mengisahkan bahwasannya orang-orang Farisi ini mengajak orang Herodian. Nah, Herodian ini adalah pendukung Herodes. Ya, mereka diajak untuk mengajukan suatu pertanyaan dengan maksud untuk menjatuhkan Yesus. Ya. Pertanyaan mereka, ya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan ini merupakan isu yang sangat penting bagi orang Yahudi yang pada saat itu memang sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, bagi orang Yahudi menjadi suatu keterpaksaan untuk memberikan pajak kepada kaisar.
Sebab memang ada ketegangan antara dasar-dasar keagamaan dengan kewajiban mereka sebagai orang jajahan. Bahwa harta milik orang Israel adalah milik Allah. Sehingga dengan membayar pajak berarti memang memberikan milik Allah kepada si penjajah itu sendiri. Nah, melalui pertanyaan tersebut mereka berharap bahwasanya Yesus akan terjebak. Nah, bila mana Yesus mengatakan untuk tidak membayar pajak, nah melalui pertanyaan tersebut mereka berharap bahwa Yesus akan terjebak. Nah, bila mana Yesus mengatakan untuk tidak membayar pajak, maka Yesus akan dituduhkan menghasut rakyat untuk melakukan perlawanan kepada penjajah Romawi. Dan bila mana Yesus mengatakan harus membayar pajak, maka Yesus akan dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada bangsanya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka untuk mencobainya. Namun jawaban Yesus membuat mereka heran dan pergi meninggalkan Yesus dengan memperlihatkan uang koin yang digunakan untuk membayar pajak yang bertuliskan nama dan juga gambar kaisar. Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, di sini Yesus telah membuat perbedaan untuk meluruskan pemahaman tentang ketaatan. Bahwa kita tidak bisa samakan ketaatan kepada kaisar dengan ketaatan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatunya berada di dalam kuasa Allah yang dapat membinasakan tubuh maupun jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak memberikan suatu pertentangan tetapi memberikan perbedaan. Nah, dalam hal pajak maka ada batasan ketaatan yang diperlihatkan, yakni sekeping uang koin sudah cukup. Nah, namun apakah ketaatan kepada Tuhan dapat dibatasi oleh sekeping uang koin? Untuk taat kepada Tuhan tidak dapat dibatasi dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 18 ayat 36. Yesus katakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, yang mau disampaikan Yesus bahwa kaisar memiliki batasan kuasa. Namun kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan kepada pemerintah justru adalah karena ketaatan kepada Tuhan. Maka ketika suatu pemerintahan tidak berjalan dengan prinsip keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, nah ini otomatis akan ada suatu pertentangan. Jika negara melakukan larangan terhadap perintah Allah, maka negara telah menjadi penentang Allah. Pengakuan dan ketaatan kita kepada pemerintah adalah wujud iman kita kepada Tuhan. Bahwa negara tempat kita hidup ini adalah rahmat Allah untuk menyatakan keselamatannya. Kita mentaati negara sebab negara atau pemerintah ini adalah merupakan perpanjangan tangan Tuhan bagi keselamatannya. Maka ketaatan dan keberadaan kita adalah sebagai warga negara yang tunduk dan yang melakukan rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Apa yang dari Tuhan dan apa yang diberikan kepada Tuhan? Sudahkah yang patut kita berikan kepada Tuhan? Dalam kehidupan kita ini mungkin memiliki batas-batas tertentu untuk suatu kewajiban. Tetapi kepada Tuhan kita tidak dapat membatasi kewajiban dan juga tanggung jawab. Sebab kehidupan beserta segala sesuatu yang ada dalam hidup ini itu kita sadari berasal dari Tuhan. Maka kita juga harus memberikannya kepada Tuhan. Sehingga apa yang layak kita berikan kepada Tuhan ini adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita ini untuk taat kepada Tuhan saja. Baik itu waktu, pekerjaan, keluarga, harta milik, semuanya Bapak Ibu. Tanpa terkecuali dalam hidup ini diberikan kepada Tuhan hanya untuk kemuliaan namanya saja. Nah, jika Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita, maka kita menyerahkan semua dalam kedaulatan Tuhan.
Nah, bukan seenak atau sesuka kita memakai dan menikmati kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, saya teringat yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 6 ayat 13. Ya, Paulus katakan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, Bapak Ibu dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang boleh kita perbuat dan lakukan dalam hidup ini, itu harus diawali dan juga dimulai untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan menjadi sebaliknya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 7 ayat 8. Ya. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan perbuatan yang baik, karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi kesaksian kita ya kepada Tuhan. Mari kita hidup dalam iman, mari kita hidup dalam pengharapan dan juga kasih, serta tetap setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal inilah kesaksian kita kepada Tuhan, dan sesama kita pun senantiasa boleh mencontohnya. Selamat bergumul di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk sukacita, untuk kekuatan yang boleh hadir di dalam persekutuan ini. Secara khusus di dalam firman-Mu yang sudah boleh menguatkan iman percaya kami. Dengan penuh sukacita pula kami mengimani bahwasanya tanpa penyertaan Tuhan siapakah kami ini. Dan biarlah dengan firman-Mu ini pula memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk mengandalkan kasih kuasa Kristus itu saja. Mengutamakan apa yang menjadi hak Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang kami muliakan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Biarlah Bapa yang sungguh teramat baik, kami dimampukan untuk senantiasa memiliki sikap yang taat, setia kepada pemerintah kami, karena ini juga menunjukkan bahwasannya kami pula taat setia kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa yang sungguh teramat baik, kami boleh membedakan apa yang menjadi hak Tuhan, bahkan juga apa yang menjadi kewajiban kami secara khusus sebagai warga negara Indonesia ini di dalam pemerintahan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah semuanya memberikan kedewasaan kepada kami untuk selalu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang sungguh teramat baik, kami juga serahkan keberadaan bumi Indonesia ini, secara khusus pemerintahan kami, di dalam segala upaya daya yang mereka lakukan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia ini. Berbagai macam persoalan, kendala, bahkan pergumulan yang mereka rasakan. Biarlah Bapa sendiri yang senantiasa menguatkan mereka, menjernihkan pikiran mereka, bahkan senantiasa memberdayakan mereka dengan sebaik-baiknya. Engkau memakai mereka pula untuk saluran berkat-Mu secara khusus di bumi Indonesia ini. Kami yakin dan percaya pula pemerintahan yang ada pada saat ini itu berasal daripada-Mu. Dan biarlah dengan tangan Tuhan saja yang bekerja bagi mereka, sehingga boleh kami merasakan kedamaian, kami boleh merasakan sukacita, kami boleh juga bersyukur bahwasanya di bumi Indonesia ini begitu banyak perkara yang baik, begitu banyak hal-hal yang senantiasa
boleh kami imani, boleh membawa kami ke dalam sikap mengucap syukur, sebab semuanya berasal daripada Tuhan. Ampuni kami bahwasanya ketika kami tidak taat, ampuni juga bagi mereka yang senantiasa tersesat bahkan ingin merusak kehidupan rakyat di bumi Indonesia ini. Biarlah di tengah keberadaan negara Indonesia yang pada saat ini sedang bergejolak karena berbagai hal, terutama yang baru-baru ini saja mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Biar Bapa yang sungguh teramat baik, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan, kesadaran bagi kami untuk boleh mengerti, dan jauhkanlah bangsa kami ini dari mara bahaya, dendam, dan juga kebencian. Kami juga bawakan keberadaan sidang jemaat-Mu GKE Immanuel Kumai ini, biarlah tetap bersemangat, biarlah senantiasa boleh termotivasi dengan firman yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami, lebih bersemangat lagi menjalani kehidupan kami. Meskipun kami disibukkan dengan berbagai aktivitas, jangan biarkan kami terlena dengan kesibukan kami. Berikan kesadaran bagi kami untuk senantiasa boleh berserah kepada Tuhan di dalam peribadahan yang Tuhan kehendaki, bahkan sukai, sehingga berkat penyertaan-Mu itu pula tetap dapat kami rasakan. Kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan arahan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam kehidupan yang diwarnai dengan suka dan duka, ajar kami tidak hanya menyukai hal-hal yang baik saja, bahkan di tengah keadaan kami yang tidak baik, bahkan bergumul sekalipun, Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk memetik semuanya, dan terlebih lagi semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami apabila kami mengimaninya berdasarkan kasih penyertaan Tuhan saja. Anak-anak kami dalam masa-masa mereka menjalani masa-masa pendidikan, biarlah Tuhan berkati selalu. Bagi mereka yang pada saat ini bergumul dengan sakit penyakit mereka ataupun di dalam masa-masa pemulihan, Tuhan sendiri yang menyembuhkan, memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka. Dan biarlah mereka sembuh, boleh beraktivitas seperti sedia kalanya. Bagi mereka yang pada saat ini bersuka cita di dalam pertambahan umur yang Tuhan berikan, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka, bahkan senantiasa kekuatan, kesehatan, kelemah lembutan, kebaikan yang berasal daripada Tuhan, Tuhan nyatakan bagi mereka. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Kami bawakan juga pergumulan bagi mereka yang mencari pekerjaan, bagi mereka yang belum mendapatkan keturunan, bagi mereka yang belum mendapatkan kehidupan yang layak. Tuhan, biarlah kuasa-Mu Engkau nyatakan kepada mereka, sehingga di dalam pergumulan yang mereka rasakan, mereka tidak tawar hati, mereka tetap mengimani bahwasanya begitu nyata janji, kasih, penyertaan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga, bagi janda, duda, anak yatim, piatu dimanapun berada. Kami yakin dan percaya Tuhan jagai, pelihara kehidupan mereka. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sampai di dalam persembahan syukur kita.
Dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Dan pada saat ini pula kami akan memberikan persembahan syukur kami. Mari Tuhan berkati tangan-tangan yang senantiasa memberikan persembahan ini dengan sukarela dan penuh sukacita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 235 bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 376 bait pertama dan baitnya yang keempat. Jalan yang
Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita selesai, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus berkati. Amin.